Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 RBL Fisika Dasar TPB 1 ingin memaparkan pengaruh tekanan dan ketinggian pada cerobong asap yang menerapkan hukum Bernoulli. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizky Mustafa dengan NIM 123290011 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya adalah Sinaga NIM 123111002 dari Prodi Fisika. Saya Afika Fadila dengan NIM 123290012 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya Natasha Lufia Ramadan NIM 123450031 Prodi Sains dan Nisa Rahma dengan NIM 123290001 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Michaelas dengan NIM 123290002 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa apabila laju aliran suatu fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut dapat berkurang pada saat yang bersamaan. Alternatifnya, ini dapat diartikan sebagai penurunan energi potensial zat cair. Hukum ini dapat diterapkan pada banyak jenis aliran fluida dengan menggunakan banyak asumsi. Ensiklopedia Britannica menyebutkan bahwa hukum Bernoulli diusulkan pada tahun 1738 oleh seorang matematikawan Belanda bernama Daniel Bernoulli. Pada tahun itu, Bernoulli menerbitkan buku berjudul Mekanika Fluida yang di dalamnya ia mempelajari zat cair atau fluida yang bergerak yang kemudian dikenal dengan nama fluida dinamis. Dalam laporan NASA, Bernoulli menyatakan dalam bukunya bahwa udara berbentuk cair karena dapat mengalir dan mengambil berbagai bentuk seperti air. Bernoulli juga menemukan bahwa semakin cepat aliran fluida, semakin rendah tekanannya. Sebaliknya, jika fluida mengalir lambat, maka akan timbul tekanan yang lebih tinggi. Hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi pada zat cair. Hukum Bernoulli dikutip dari Belajar Fisika Mudah dan Aktif pada tahun terbit 2021 halaman 135 oleh Dudi Indrajit, berbunyi jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial volume apapun di titik manapun dalam aliran fluida adalah sama. Ada 3 variabel yang mempengaruhi hukum Bernoulli. Pertama, tekanan bisa dilambangkan P, kecepatan V, dan ketinggian H. Ketika kecepatan fluida dan ketinggian posisi meningkat, tekanan fluida menurun. Persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah rho GH2 tambah 1/2 rho V2 pangkat 2. Keterangan: P1 adalah tekanan fluida 1 dengan satuan Pascal, P2 tekanan fluida 2 dengan satuan Pascal, V1 adalah kecepatan fluida 1 dengan satuan meter per sekon, dan V2 kecepatan fluida 2 dengan satuan meter per sekon. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H1 sama dengan ketinggian fluida 1 dengan satuan meter, dan H2 ketinggian fluida pada fluida 2 dengan satuan meter. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Asas Bernoulli, yaitu tekanan fluida paling besar adalah pada bagian kelajuan air paling kecil, dan tekanan paling kecil ada pada bagian kelajuan air paling besar. Hubungan hukum Bernoulli dengan cerobong asap yaitu bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitar lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran.
Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan mengakibatkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Cerobong asap adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengeluarkan asap atau gas hasil pembakaran dari dalam ruangan ke udara luar. Cerobong asap biasanya terdapat di pabrik pembangkit listrik atau rumah tangga yang menggunakan perapian. Cerobong asap berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Fenomena cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka terjadi fenomena di mana tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Aliran yang termanfaatkan pada cerobong asap adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut, atau udara, gas, dan lainnya. Persamaan untuk cerobong asap adalah sebagai berikut. V² per 2 ditambah theta ditambah omega sama dengan konstan, dengan theta sama dengan energi potensial gravitasi per satuan massa. Jika gravitasi konstan, maka theta sama dengan G kali H. Omega sama dengan entalpi fluida per satuan massa. Alat dan bahan untuk membuat cerobong asap yaitu: pertama, penggaris, cutter, gunting, lem bakat, pulpen atau pena, kardus, korek api, dan lilin. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu: pertama, kita harus membuat pola persegi dan pola berbentuk trapesium. Setelah polos semuanya telah jadi, kita rekatkan lem bakar pada setiap sisinya. Setelah bangun trapesium terbentuk, selanjutnya kita buat sisi atas atau atap. Langkah terakhir yaitu tempelkan kertas pada cerobong asap agar cerobong asap terlihat rapi dan menarik. Hasil pembakaran. Percobaan ini menghasilkan temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udara menjadi udara yang memiliki massa jenis kecil akan mudah bergerak ke atas. Aliran udara yang semakin cepat menyebabkan tekanan udara menjadi kecil. Karena cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin berhembus pada bagian atas cerobong tersebut, sehingga udara di sekitar lebih kecil. Dikarenakan pada ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara dalam ruangan besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Kelebihan dari cerobong asap ini adalah dapat memanfaatkan prinsip hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan kecepatan aliran udara. Dengan demikian, asap yang berada di dalam ruangan yang bertekanan tinggi akan bergerak ke arah cerobong yang bertekanan rendah akibat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Cerobong asap dapat digunakan untuk mengeluarkan asap dari dalam ruangan dengan biaya yang murah dan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah tidak tahan lama dan mudah rusak karena terbuat dari bahan yang tidak tahan panas dan basah. Cerobong asap tidak efektif untuk mengeluarkan asap yang banyak dan tebal karena memiliki diameter yang kecil dan tinggi yang rendah. Tidak dapat mengontrol arah dan kecepatan asap yang keluar dari cerobong karena tidak memiliki kutub dan regulator. Saran dari kami untuk percobaan ini adalah dalam pembuatan alat cerobong asap bisa diinovasikan dengan bahan-bahan yang lebih modern ataupun dengan konsep-konsep terbaru pada alat ini yang dapat dikembangkan dengan analisa-analisa yang baru untuk penerapan prinsip fisika pada alat cerobong asap. Pastikan teliti dalam mengelem sehingga sisi dari cerobong asap tertutup dengan rapat dan tidak ada asap yang keluar melalui celah serta menggunakan filter yang lebih efektif dalam penyaringan.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.